Konsep dasar penyelenggaraan BK di TK. Poin A yaitu tentang karakteristik peserta didik di TK. 1. Perkembangan fisik motorik. Pertumbuhan fisik pada setiap anak tidak selalu sama. Ada yang mengalami pertumbuhan secara cepat, ada pula yang lambat. Pada masa kanak-kanak, pertambahan tinggi dan pertambahan berat badan relatif seimbang. Perkembangan motorik anak terdiri dari dua, ada yang kasar dan ada yang halus. Kedua yaitu perkembangan kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition atau knowing, berarti konsep luas dan inklusi yang mengacu pada kegiatan mental yang tampak dalam pemerolehan, organisasi atau penataan dan penggunaan pengetahuan. Dalam arti yang luas, kognitif merupakan ranah kejiwaan yang berpusat di otak dan berhubungan dengan konasi atau kehendak, afeksi atau perasaan. Proses perkembangan kognitif ini dimulai sejak lahir, namun campur tangan sel-sel otak dimulai setelah seorang bayi berusia 5 bulan saat kemampuan sensoriknya benar-benar tampak. Yang ketiga yaitu perkembangan sosio-emosional. Kepribadian dan kemampuan anak berempati dengan orang lain merupakan kombinasi antara bawaan dengan pola asuh ketika ia masih anak-anak. Ketika anak berusia 1 tahun, senang dengan permainan yang melibatkan interaksi sosial, senang bermain dengan sesama jenis kelamin jika berada dalam kelompok yang berbeda. Sedangkan untuk usia 2,5 sampai 6 tahun, perkembangan emosi mereka sangat kuat seperti ledakan amarah, ketakutan yang hebat, iri hati yang tidak masuk akal karena ingin memiliki barang orang lain dan biasanya terjadi dalam lingkungan keluarga yang besar. Demikian pula dengan rasa cemburu muncul karena kurangnya perhatian yang diterima dibandingkan dengan yang lainnya dan terjadi dalam keluarga yang kecil. Terjadi sebagai akibat dari lamanya bermain, tidak mau tidur siang, dan makan terlalu sedikit. Yang keempat atau yang terakhir yaitu perkembangan bahasa. Kemampuan setiap orang dalam berbahasa berbeda-beda. Ada yang berkualitas baik dan ada yang rendah. Perkembangan ini mulai sejak awal kehidupan. Pada anak usia 2,5 sampai dengan 5 tahun, mengucapkan kata meningkat. Bahasa anak mirip orang dewasa dan anak mulai memproduksi ujaran yang lebih panjang, kadang secara gramatik, kadang tidak. Lalu, pada usia 6 tahun ke atas, anak mengucapkan kata seperti orang dewasa. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya anak berbicara antara lain yaitu yang pertama inteligensi, yaitu semakin cerdas anak, semakin cepat keterampilan bicaranya. Yang kedua jenis disiplin. Disiplin yang rendah membuat cenderung cepat bicara dibandingkan dengan anak yang orang tuanya bersifat keras dan berpandangan bahwa anak harus dilihat tetapi tidak didengar. Yang ketiga posisi urutan, yaitu anak sulung didorong lebih banyak bicara daripada adiknya. Yang keempat besarnya keluarga. Anak tunggal didorong lebih banyak bicara dibandingkan anak-anak dari keluarga besar, sebab orang tua lebih banyak waktu untuk bicara dengannya. Yang terakhir yaitu status sosial ekonomi. Dalam keluarga kelas rendah, kegiatannya cenderung kurang terorganisasi daripada kelas menengah dan atas. Selanjutnya yaitu yang B, masalah peserta didik di TK. Yang pertama yaitu permasalahan fisik anak usia taman kanak-kanak. Yang A, masalah motorik. Permasalahan yang sering terjadi pada anak TK adalah anak masih labil atau sulit menggerakkan bagian tubuh secara harmonis. Misalnya, berjalan, berlari, menangkap, melempar. Selain itu juga belum sempurnanya koordinasi dalam mengontrol motorik kasar. Misalnya jika ditugaskan untuk berjalan tanpa menyentuh temannya. B, masalah penglihatan. Masalah penglihatan yang biasa terjadi pada anak TK adalah sulitnya mengelompokkan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukurannya. Selain itu, mereka juga sulit mengamati benda secara jelas. Permasalahan yang ditimbulkan dari gangguan penglihatan juga bisa
Yang C selanjutnya yaitu masalah pendengaran, yaitu masalah pendengaran yang terjadi pada anak usia TK antara lain yang pertama yaitu tidak mampu menirukan berbagai suara tertentu. Yang kedua, tidak mampu mendengarkan persamaan-persamaan dalam kata-kata yang bersajak. Yang ketiga yaitu tidak mampu menceritakan kembali kejadian. Dan terakhir yaitu tidak mampu mengulangi kembali urutan cerita. Yang D yaitu masalah berbahasa. Masalah berbahasa yang dialami anak usia kanak-kanak berawal dari ketidakmampuan mendengar dan memahami bahasa lisan yang diucapkan orang-orang di sekitarnya. Permasalahan tersebut salah satunya juga disebabkan perbedaan budaya di sekitar kita yang tidak membiasakan orang untuk mengekspresikan perasaannya karena hal itu dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Yang kedua yaitu permasalahan psikososial. Yang A yaitu masalah sosio-emosional anak. Permasalahan sosio-emosional yang terjadi pada anak-anak usia taman kanak-kanak termasuk permasalahan psikologis. Permasalahan sosio-emosional anak juga berasal dari dalam dirinya dan berhubungan dengan orang lain. B yaitu agresivitas. Agresivitas adalah istilah umum yang dikaitkan dengan adanya perasaan marah atau permusuhan atau tindakan melukai orang lain baik dengan tindakan kekerasan secara fisik, verbal maupun dengan menunjukkan ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang mengancam atau merendahkan. Yang C yaitu kecemasan. Kecemasan merupakan keadaan emosi yang tidak menyenangkan yang meliputi interpretasi subjektif dan rangsangan fisiologis, misalnya bernafas lebih cepat, jantung berdebar-debar dan berkeringat dingin. Dan yang D yaitu keberbakatan. Selanjutnya yang C yaitu tentang keterkaitan tugas perkembangan dengan standar kompetensi kemandirian peserta didik di TK. Yang pertama yaitu identifikasi pencapaian kompetensi pendidikan anak usia dini atau PAUD pada anak usia prasekolah yaitu 4 tahun. Yang kedua, identifikasi perkembangan motorik halus pada anak usia prasekolah yaitu 4 tahun. Yang terakhir yaitu analisis hubungan pencapaian kompetensi peserta didik kompetensi pendidikan anak usia dini yaitu PAUD.